Assalamualaikum, perkenalkan saya Aminovianti Subagya dari Departemen Keperawatan Anak dan Maternitas. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait deteksi dini tumbuh kembang anak. Untuk mendeteksi masalah perilaku emosional pada anak, kita gunakan kuesioner KMPE atau kuesioner masalah perilaku dan emosional. KMPE digunakan untuk usia 32 bulan sampai 72 bulan atau usia anak prasekolah, yaitu usia 3 sampai 6 tahun. Kuesioner ini terdiri dari 14 pertanyaan yang diisi oleh orang tua dengan bantuan petugas kesehatan. Waktu yang diperlukan untuk mengisi kuesioner KMPE adalah 10-15 menit dengan metode wawancara. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut ini ya. Monggo Ibu, silahkan masuk. Iya, lucunya ya ini ya. Iya. Adik main di sana dulu, boleh? Namanya siapa ini? Namanya siapa? Oh, Faza. Dek Faza. Oke. Ya, monggo Bu, silahkan duduk. Ya, kita duduk dulu. Sip. Iya Ibu, selamat datang di poliklinik kami. Perkenalkan, saya perawat Ami, perawat yang berjaga di poliklinik tumbuh kembang ini. Iya, sesuai dengan janji kita kemarin ya Bu ya. Kali ini kita akan melakukan pemeriksaan deteksi dini tumbuh kembang anak. Khususnya pada kesempatan kali ini kita akan memeriksa masalah perilaku emosional pada anak. Seperti itu, nanti kita cek apakah anak Ibu itu mengalami masalah perilaku emosional atau tidak. Seperti itu. Sebelumnya, ini dengan Ibu siapa? Saya Melisa. Oh, Ibu Melisa. Anaknya namanya siapa, Dek? Ayo, namanya siapa? Faza. Faza usia berapa tahun, Ibu? Faza usianya hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun ya. Tanggal lahirnya? 31 Agustus 2015. Iya, jadi 4 tahun 10 bulan 28 hari nggih? Nggih. Iya. Oke, ya sebelum kita mulai lebih lanjut, saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu ya prosedurnya. Jadi nanti saya akan mengajukan pertanyaan satu persatu kepada Ibu ya terkait dengan apa itu kuesioner KMPE. Jadi nanti ada 14 pertanyaan, nanti waktunya sekitar kurang lebih 10-15 menit nggih. Ya, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah anak Ibu ini mengalami masalah perilaku emosional atau tidak, seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Bu? Ini berarti anak saya main sini aja nggak apa-apa? Iya, nanti anaknya main di sini saja, nanti sambil saya observasi ya. Iya. Ibu tidak usah khawatir ya, nanti segala apa yang Ibu sampaikan akan saya jaga privasinya kecuali untuk keperluan medis, seperti itu. Ya, ada yang ingin diklarifikasi lagi? Tidak. Tidak ada. Bisa kita mulai? Bisa, Mbak. Bisa ya. Ya, di sini ada 14 pertanyaan Bu yang nanti Ibu bisa jawab ya. Nanti Ibu bisa menjawab ya atau tidak, seperti itu. Ya, Nanti atau akan tidak. iya. Nanti akan saya tanyakan satu persatu nggih? Iya, bisa kita mulai? Boleh Mbak. Bisa ya. Oke, ini Dek Faza kalau di rumah sering marah-marah nggak ya Bu ya? Misalkan marah-marahnya itu kadang anaknya rewel, kemudian nggak sabaran, itu kemudian kalau misalkan Ibu menyuruh sesuatu, anaknya malah marah-marah, misalkan membanting barang dan lain sebagainya, seperti itu? Kayaknya enggak. Oh enggak ya, bagus, berarti bagus ya, good ya. Mana Dek Faza ini? Ayo sini Dek. Sini. Ya. Sini. Ya. Iya, gesip. Sambil lihat ya. Ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Oke. Ya kalau di rumah adiknya sering suka bermain sendiri nggak?
suka menyendiri ataupun malas bermain dengan temennya? Enggak sih, dia Enggak ya? suka main sama tetangga saya. Oh, Main bagus. masak-masakan ya Teh ya. Oh iya. Kadang anaknya suka tampak sedih, nggak bersemangat gitu nggak Bu? Pernah nggak? Sedih yang Kalau baru bangun berkepanjangan. tidur gitu aja sih. Oh iya. Mungkin lemes gitu ya. Oh iya, nggak apa-apa, itu normal ya Bu ya. Oh, iya. Ketika anak terlihat sedih, kemudian maksud saya ini adalah sedihnya itu adalah sedih yang berkepanjangan seperti itu. Enggak ya? Enggak. Ya bagus ya. Oke. Kemudian anaknya kalau di rumah suka membantah nggak Bu? Ataupun di jalan kayak gitu ketika Ibu menyuruh sesuatu ataupun menanyakan sesuatu ke anak malah melawan gitu? Pernah nggak Teh? Suka ngelawan nggak? Ayo, suka ngelawan uminya nggak? Enggak. Oh enggak. Ini soalnya kok suka Oh, bantuin iya. Umi cuci piring juga kan ya. Oh bagus. Berarti kalau misalkan ibu mengatakan sesuatu gitu jarang ya dibantah Iya, ini malah atau yang dilawan paling gitu? paling solehan ini. Kalau Oh, minta gitu. tolong selalu dituruti kok. Oh iya. Oke. Kalau adiknya ini kadang gampang takut nggak Bu anaknya? Cemas berlebihan gitu. Misalkan cemas berlebihan itu ada sesuatu yang mungkin tidak berbahaya tapi dia merasa takut gitu? Tidak berbahaya terus dia merasa takut. Misalkan melihat sesuatu yang yang berbeda ataupun tapi itu yang menurut ibu itu tidak berbahaya gitu. Tapi tiba-tiba adik merasa cemas, ketakutan gitu, kemudian memeluk ibu gitu, iya nggak? Kayaknya sih enggak. Enggak ya? Ya. Kalau Jadi, misalnya nonton-nonton yang serem-serem gitu kan kadang-kadang oh, itu suka normal ya. nonton yang YouTube terus salah klik yang mengerikan-mengerikan itu ya baru dia takut. Oh gitu. Tapi Itu kalau sama yang objek normal tuh kayaknya enggak sih Mbak. objek normal enggak ya? Kalau pernah nggak anaknya itu merasa takut dengan ibu sendiri atau dengan pengasuhnya? Mungkin ibu ada pengasuh? Ada, Iya. tapi enggak kok. Enggak ya. Berarti normal ya Bu ya, anaknya ya. Ya, kemudian kalau di rumah adik suka belajar? Enggak suka. Hah? Kok nggak suka? Oh. Suka belajar nggak? Kalau di sekolah belajar enggak? Belajar nggak kalau di sekolah? Oh, belajar enggak kalau di sekolah? Kalau saya nggak belajar. Iya, kalau pas belajar gitu Bu, perhatiannya itu mudah teralih nggak? Jadi kalau misalkan ibu memberikan, Mewarnai gitu. misalkan mewarnai gitu, kadang-kadang ada hal yang tertarik sedikit gitu, dia langsung mengalihkan perhatiannya atau enggak? Biasanya kalau dia dikasih tugas satu, Mm-mm. dia ingin segera langsung mengerjakan sampai selesai. Oh iya bagus, berarti konsentrasi adik cukup bagus nggih? Iya. Iya. Berarti ini tidak ada masalah nggih Bu nggih? Kalau di rumah suka mondar-mandir nggak bisa diem gitu? Suka lari-larian nggak? Suka lari-larian sama adiknya ini ya toh? Suka sih, tapi sukanya lomba lari atau lomba copet. Tapi nggak yang banyak bergerak mondar-mandir gitu sendiri gitu kan? Bisa dibedakan ya Bu ya. Kalau anak kan kita normal ya, lari-lari gitu kan, anak-anak normal biasa ya. Tapi yang saya maksud di sini adalah anak itu suka mondar-mandir nggak jelas tanpa tujuan gitu, nggak ya? Normal ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, akhir-akhir ini adik mengalami perubahan pola tidur nggak Bu? Jadi misalkan kalau malam adik jadi sulit tidur ataupun malah tidurnya yang kebanyakan, misalkan biasanya tidur siang itu cuma 2 jam, ini sampai 4 jam gitu. Ada nggak Bu perubahan pola tidur? Oh, enggak ya? Enggak ya? Kalau tidur jam berapa sih? Jam berapa kalau Habis mulai sholat tidur? apa kalau tidur? Sholat isya tidur. Pengen dipeluk Umi. Oh, tidurnya iya. pengennya dipeluk Umi. Oh, Habis iya. sholat isya. Ya sekitar jam 7. 8 Oh, itu 8 biasanya sudah tidur ya. tidur. Kemudian bangun jam berapa? Bangunnya jam berapa Teh? Sholat subuhnya? Jam 5, setengah 6 itu biasanya sudah. Udah bangun, berarti nggak ada gangguan tidur ya? Kalau malam sering tiba-tiba menangis gitu, kebangun terus menangis gitu nggak Bu? Enggak ya, berarti nggak ada perubahan pola tidur ya? Tidur siang juga biasanya tidur siang nggak ini Dek Faza nih? Oh, nggak main terus ya? Kalian tidur siang. Enggak Nggak tentu ya, tapi itu udah normal ya Bu ya untuk tidurnya ya, untuk anak ya.
Ya, bagus sekali. Kalau untuk makannya gimana? Makannya sehari berapa kali nih Dek Faza nih? Kalau ikut temen ke kampus itu ambil apel terus. Oh, makannya normal. Oh, makanya cuma sehari 3 kali, mesti itu. Pagi, siang, sama sore. Akhir-akhir ini ada perubahan nafsu makan nggak Bu? Enggak ya. Makan berlebihan? Enggak ada juga. Enggak ada juga ya. Makannya. Oke, siap. Makanya pakai chicken. Oke, siap. Aku juga makan makannya pakai chicken. Oke, siap. Iya, bagus sekali. Ada yang sama Dede, anak soleh semua. Iya. Main ya? Ya, ayo. Ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, Oke. adiknya sering mengeluh sakit kepala atau sakit perut, tapi hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Iya nggak Bu? Jadi Kami mau pesen apa? ya siap nanti ya. Jadi ini yang menurut saya agak berbeda ya beberapa bulan gitu. belakangan ini Mbak. Jadi Oh, iya. kalau misalnya mau berangkat sekolah itu dia bangun tidur tuh masih semangat mau sekolah mau sekolah. Tapi nanti pas sudah mendekati mau ke sekolah gitu, nanti tiba-tiba dia ngeluh sakit kepala, sakit perut, itu tiba-tiba dan setiap hari. Saya jadi Gitu. bingung kenapa ini ya. Dan Iya. itu cuman pas saat itu aja gitu Oh kan. iya, berarti nanti itu bisa dibedakan ya Bu, yang mana yang sakit kepala beneran atau yang sakit kepala cuman hanya untuk alasan dia nggak mau sekolah saja Iya, gitu. nah itu makanya kok setiap Iya. hari, nah itu makanya saya bawa ke sini mau periksa yang itu juga siapa itu Oh, normal apa gitu. enggak gitu. Iya, memang anak itu sekarang kan tambah besar kan tambah pinter ya Bu ya. Jadi dia bisa mempunyai banyak alasan untuk melakukan sesuatu hal yang memang dia tidak diinginkan. Seperti itu mungkin memang anaknya memang nggak mau sekolah atau jenuh dengan tadi nggak usah belajar ya Bu ya katanya ya. Iya jenuh dengan pelajaran di sekolah. Kemudian anaknya punya inisiatif untuk membuat alasan seperti itu. Nah ini merupakan salah satu tanda anak dengan gejala perilaku dan emosional. Tapi tidak apa-apa, nanti masih bisa diperbaiki ya Bu ya. Karena kan masalah perilaku emosional pada anak kan itu dia bersifat fluktuatif, artinya dapat berubah setiap waktu seperti itu. Oh iya, Ya, nanti bisa kita observasi lebih lanjut ya. Oh, Ya. jadi nggak apa-apa ya, maksudnya nanti bisa diobati ya. Iya, iya. Nanti kita bisa dengan edukasi ke anak itu bisa, Oh ya. iya, alhamdulillah kalau gitu. Ya, ini saya centang ya Bu ya. Berarti ada satu perkembangan yang memang mengindikasikan bahwa anak Ibu mengalami masalah perilaku dan emosional seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, kalau di rumah adik gampang putus asa nggak? Misalkan dia baru mainan ya, misalkan menyusun balok, tiba-tiba baloknya tumpah ataupun pecah ataupun tidak sesuai dengan keinginannya, kemudian tiba-tiba dia memanggil ibu, Umi, ini mainannya aku gimana gitu, marah-marah sendiri nggak jelas gitu. Enggak ya. Atau kadang misalkan dia baru menggambar sesuatu kemudian tidak sesuai dengan keinginan atau harapannya lagi, dia merobek mainannya atau merobek gambarannya gitu. Enggak ya. Sampai seperti itu. Bagus ya Bu ya, berarti ya. Bagus yang itu. Iya. Kemudian untuk akhir-akhir ini ada kemunduran pola perilaku nggak Bu? Kayak misalkan adik jadi suka mengemut jempol lagi. Adiknya masih ngompol nggak? Nah iya mungkin ada hubungannya kali ya Mbak. Jadi beberapa hari kemarin itu Mama kok jadi suka ngompol. Oh gitu. Oh iya ya. Padahal sudah lama itu Sudah kan, lama, sejak umur 3 tahunan itu kan sudah lepas pampers dan udah nggak ngompol lagi. Tapi kok akhir-akhir ini jadi sering ngompol juga. Mungkin ada kebiasaan yang lain sebelum tidur itu minum susu atau minum air putih dulu, enggak normal seperti biasa ya. Oh iya, oke. Saya jawab iya ya Bu ya. Kalau anaknya itu ini enggak Bu? Kalau pisah dengan ibu gitu dia merasa cemas atau takut enggak? Oh, iya. Enggak ya? Ya. Oke, bagus ya. Jadi tadi masih ngompol ya. Dek Faza kok masih ngompol ini? Nahan pipis alas. Iya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Bisa? Ya. 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 Iya. Oke. Kalau di rumah kan ini punya saudara ya Bu ya. Suka berkelahi nggak sama adiknya? Bertengkar, rebutan mainan gitu? Ya normal anak-anak Normal anak-anak berangkai ya. rebutan mainan terus nanti main lagi gitu
Tapi sampai melakukan kekerasan fisik enggak? Misalkan menjambak rambutnya, menendang dan lain sebagainya? Enggak ya, bagus ya. Kalau di sekolah seperti apa, Bu? Kalau di Ada laporan-laporan dari guru gitu? Karena memang anaknya ini agak-agak pemalu ya. Oh gitu. Jadi memang agak lama dulu waktu pas awal-awal sekolah dulu dia agak lama adaptasinya dibandingkan teman-temannya. Tapi akhirnya juga bisa bermain sama teman-teman. Iya wajar ya seperti itu. Nggih. Kalau ngamuk-ngamuk itu nggak ada. Nggak ada ya, bagus ya. Kalau untuk ucapan gitu sering ngata-ngatain ucapan kasar gitu pernah? Oh nggak pernah ya, bagus ya. Ya selanjutnya ya Bu ya, kalau di rumah adik suka main sama temennya ya tadi ya. Nah itu pernah nggak adik dikucilin sama temennya atau mungkin diejek sama temennya gitu? Oh enggak pura-pura ya. aja sama temennya. Oh ya bagus ya, bagus. Kemudian tadi adik juga nggak sering ini ya Bu ya, ngerusak barang-barangnya sendiri gitu nggak pernah? Nggak pernah ya? Ya bagus ya. Ya ini Ibu tadi sudah selesai ya. Saya mengajukan 14 pertanyaan terkait dengan untuk mengetahui masalah perilaku dan emosional pada Dek Faza. Ternyata ada 2 poin Bu yang memang ini menjadi salah satu tanda gejala anak dengan masalah perilaku emosional seperti itu. Nanti Ibu observasi dulu nggih di rumah, diobservasi sambil diberi pengertian. Kalau misalkan anaknya tadi bilang suka sering sakit perut ataupun kepalanya sering sakit, itu nanti Ibu bisa mengklarifikasi kepada anak. Coba sakit kepalanya gimana rasanya, ditanyain bagaimana sakit kepalanya, bagaimana sakit perutnya. Itu kemudian ditanyain lagi kalau pas pagi kan Ibu ya ngeluhnya. Nah nanti siang Ibu tanyakan lagi. Nah berarti adik tadi pagi itu sakit perut beneran nggak ya gitu. Nah itu bisa diklarifikasi ulang lagi. Nah seperti itu. Nanti anak secara tidak langsung dia akan mulai belajar untuk berpikir. Oh berarti tadi umiku tahu ya kalau aku tuh cuma pura-pura sakit perutnya gitu ya Bu ya. Kemudian untuk yang mengompol tadi nanti mungkin Ibu bisa edukasikan juga ke anak gitu. Jadi kan untuk mengatasi ngompol pada anak itu sebenarnya ada banyak ya Bu ya, ada tekniknya. Misalkan dengan pijat refleksi itu juga bisa untuk mengatasi ompol pada anak. Iya, bisa. Kemudian dengan perubahan pola minumnya, misalkan kalau sebelum tidur dia banyak minum bisa dikurangi terlebih dahulu. Atau nanti Ibu malam-malam bangunin adik untuk pipis gitu. Nah, itu salah satu cara agar mencegah adik ngompol gitu ya. Bisa dicoba ya. Iya, nanti dicoba ya Bu ya. Nah, karena ada 2 jawabannya, nanti anak ini kemungkinan mengalami masalah perilaku dan emosional Ibu. Jadi nanti akan saya jadwalkan 3 bulan lagi Ibu datang ke sini lagi ya untuk mengevaluasi lagi bagaimana perkembangan adik gitu nggih? Iya. Siap. Ya nanti kalau misalkan memang tidak ada perkembangan ya terpaksanya nanti akan saya rujuk ke poliklinik rumah sakit tumbuh kembang gitu, ke RS tumbuh kembang level pertama gitu. Ya sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk yang Faza sudah cukup. Sudah cukup ya. Ibu bagus sekali ya tadi sudah mau berbincang-bincang dengan saya ya. Nantinya semoga nanti adik di rumah bisa lebih bagus lagi ya, lebih baik lagi ya. Ya harapannya seperti itu nggih. Ya. Ya. Kalau sudah, terima kasih atas kerjasamanya. Nanti saya akan jadwalkan di sini lagi ya, 3 bulan lagi nanti adik dibawa ke sini nggih Bu. Nggih. Iya. Terima kasih nggih. Iya, terima kasih Ibu. Monggo. Oke.